Ulah kampungan politisi, pakai momen emas sebagai ajang pansos dan pencitraan belaka. Ditulis oleh Widodo SP dari siwar.com. Menggelikan. Itulah kesan pertama saya begitu melihat parade ucapan atas keberhasilan Greysia Poli dan Apriani Rahayu meraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020 kemarin 2 Agustus 2021, terutama yang dilakukan oleh para elit partai politik, diantaranya PAN, PKS, dan Partai Demokrat. Yang menggelikan lagi adalah munculnya dua ikon Partai Demokrat, siapa lagi kalau bukan AHY dan Ibas, dua anak Pepo SBY. Kenapa nggak sekalian mengajak ayah dan jajaran pengurus partai kalian? Kan lebih seru tuh. Jangan ding, muncul sosok AHY dan Ibas dengan ukuran foto sendiri yang lebih besar daripada ukuran foto duet pemenang medali emas itu saja sudah cukup menggambarkan betapa tidak tahu dirinya mereka. Seperti ulah politikus lain yang sama persis karena memanfaatkan momen emas sebagai ajang pencitraan kampungan semacam itu. Betul kan, saudara-saudara? Iya, jelas kampungan tindakan semacam ini karena terkesan tidak tulus dalam memberi ucapan selamat atas perjuangan anak bangsa yang tidak semudah editing foto, mungkin dengan aplikasi tertentu, lalu tinggal pasang di media sosial tak lupa logo dan nama partai jangan sampai ketinggalan. Itulah zaman sekarang, pansos alias panjat sosial. Gak sepenuhnya salah sih, apalagi sampai berdosa dan terancam masuk neraka jahanam. Tapi ya itu tadi, gak tahu diri aja sih. Masih mending jika sebelum atlet kita tanding, mereka dukung dana untuk latihan, membiayai keberangkatan atau setidaknya ngasih uang saku beberapa juta rupiah dari kocek pribadi mereka. Namun saya yakin kok nggak akan terpikir bagi para pansos momen emas itu untuk melakukannya. Betul tidak? Ulah mereka mirip gubernur DKI Jakarta yang seolah kerjanya hanya menanti momen yang bagus untuk pencitraan politiknya. Misal terkait COVID, begitu ada momen yang bagus, tampillah dia dengan tatanan kata yang dibuat sebagus mungkin. Giliran kondisi gawat, seperti masuk bunker anti peluru dengan gantungan kertas di pintu bertuliskan, "Don't disturb me." Bagaimana dengan Presiden Joko Widodo yang tidak hanya ucapkan selamat lewat medsos resmi beliau, tapi juga mengunggah percakapan via video call dengan sang juara ganda putri tersebut. Kalau Jokowi, wajarlah karena beliau Presiden RI yang pastinya berperan aktif dalam memberi dukungan sejak awal, bahkan memastikan soal bonus yang akan diterima atlet Indonesia setiap kali berlaga di pentas olahraga internasional. Lah kalau AHY, Ibas, juga kader parpol PAN dan PKS, apa sumbangsi mereka selama ini? Kalau misalnya mereka mendadak ngakunya tergerak memberi bonus kepada Greysia dan Apriani meraih medali emas nantinya, saya sangat yakin kalau tidak melakukan dengan ketulusan, karena mesti ada embel-embel atau timbal baliknya. Seharusnya perilaku kampungan semacam ini perlu ditandai dengan jelas sebagai pelajaran agar para politisi itu jangan berpansos ria setiap kali atlet nasional berprestasi di tingkat dunia. Kalau pelakunya elit partai, tandai orangnya dan partainya. Jangan dipilih lagi pada Pileg 2024 nanti. Kalau pelakunya kebetulan hanya kader biasa, ya tetap tandai orangnya dengan tulisan gede-gede, politisi kampungan. Oh iya, selain kampungan, bagi saya orang-orang yang berpansos ceria memanfaatkan momen emas Olimpiade juga bisa dibilang kekanak-kanakan. Mereka seperti mendapatkan mainan baru yang bukan tidak mungkin akan dijadikan pola sampai 2024 ke depan. Kalau perlu ada atlet keturunan Indonesia yang membela negara lain kebetulan juara, akan dipakai sebagai media kampanye juga. Itu penerawangan saya sih. Akan tetapi, penilaian akhir ya saya kembali serahkan kepada si voters yang bijaksana dalam menyikapi setiap realitas politik di negeri kita. Saya sih sudah 2 edisi pemilihan anggota legislatif tidak memilih satupun dari kader PAN, PKS, dan Partai Demokrat. Oh iya, satu lagi dari Gerindra. Kalau PDI Perjuangan, saya masih wait and see terkait sikap politik mereka belakangan ini, terutama soal serangan terbuka ke Ganjar Pranowo dan munculnya baliho Puan Maharani di mana-mana. Kalau masih aneh begitu ya mungkin Pileg nanti saya akan arahkan coblosan paku ke partai lain. Bagaimana dengan Anda? Pantaskah momen emas dijadikan sarana pansos bagi politikus kampungan tadi? Saya yakin si voters satu frekuensi, satu suara dengan ulasan saya kali ini. Malah mungkin sudah dalam tahap muak. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Ridwan Kamil makan 20 menit ngos-ngosan, kena semprot Ferdinand Huta Hayan. Kerja yang benar, lu nggak laku di 2024. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber.
Mantan politisi Partai Demokrat Ferdinand Huta Hayan melontarkan sindiran pedas kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ferdinand meminta Ridwan Kamil untuk fokus mengerjakan tugasnya dan tidak terus mencari panggung di media. Bahkan, Ferdinand juga menyindir bahwa orang nomor satu di Jawa Barat itu tidak akan laku di pemilihan Presiden 2024 nanti. Kata Ferdinand lewat akun @ferdinandhayan3 pada Jumat 30 Juli 2021, "Mil, lu kerja yang bener aja. Jangan cari pentas drama di media terus. Lu gak laku 2024. Ferdinand mengatakan itu sebagai respons terhadap pernyataan Ridwan Kamil soal aturan batas waktu 20 menit makan di warteg dalam PPKM. Ia menyindir bahwa Ridwan Kamil telah gagal melarang dan menggagalkan demo, namun mempersoalkan kebijakan pemerintah pusat. Kata Ferdinand, melarang demo dan menggagalkan demo saja Ridwan Kamil tidak mampu, tapi mempersoalkan kebijakan pemerintah pusat soal makan di warung 20 menit dan kampanye 3M atau 5M. Sebelumnya Ridwan Kamil memang menyampaikan kritik soal aturan baru dalam PPKM level 4 yang memperbolehkan makan di tempat atau dine-in, tapi hanya dalam waktu maksimal 20 menit. Ridwan Kamil mengaku bahwa ia sudah mencoba memakan mie instan ditambah telur di sela membagikan bantuan di kawasan Lembang. Seperti dilihat pada Rabu 28 Juli 2021, kata Ridwan Kamil, makan sudah boleh di tempat. Di Lembang kemarin, ia mencoba makan Indomie telur selama 20 menit, terus ngos-ngosan. Terkait hal itu, Ferdinand juga menyindir bahwa dirinya saja tidak butuh waktu sampai 15 menit untuk menyelesaikan makanan. Kata Ferdinand, hahaha, ya mungkin kalau makannya kebanyakan niup seperti banci gitu ya. Ia juga mengungkap bahwa ia sudah biasa makan di mana saja, tak lebih dari 15 menit untuk makan. Ia melanjutkan, sesungguhnya yang tidak dipahami Ridwan Kamil soal 20 menit ini adalah bukan soal angka 20, tapi lebih kepada mengingatkan orang agar tidak berlama-lama di warung. Merespons aturan ini, seperti dilansir dari laman CNN Indonesia, Mendagri Tito Karnavian lantas meminta aparat di lapangan atau Satpol PP hingga TNI dan polisi menerapkan pengawasan soal aturan makan ini dengan persuasif dan santun. Tito meminta aparat menghindari penggunaan kekuatan yang berlebihan selama melakukan pengawasan di lapangan, karena pada dasarnya aturan ini diberlakukan untuk mencegah kerumunan di tempat makan, juga mencegah potensi penularan lewat obrolan yang biasanya terjadi di meja makan. Menurut mantan Kapolri itu, durasi 20 menit sudah cukup untuk aktivitas makan di tempat. Tentu saja waktu memasak dan menyajikan tidak dihitung ya. Apalagi kalau makannya kayak Ridwan Kamil yang sampai ngos-ngosan. Itu makan apa ngikut Olimpiade lari di Tokyo? Kalau emang bener makannya sambil lari, sakit bener nih orang. Sekali lagi, tidak ada yang aneh atau menggelikan dari aturan ini bagi mereka yang menangkap esensinya, yakni mencegah potensi penularan sambil memberikan kesempatan bagi mereka yang memang harus makan di tempat karena keterbatasan waktu atau tak bisa membungkus makanan. Tolonglah untuk Pak Ridwan Kamil, sudah saja mencari panggung dengan cara tak elok seperti itu. Kita semua sudah tahu bagaimana strategi Anda. Contohlah, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak, yang mana ia mencoba ngetes dirinya sendiri sekaligus memberikan contoh kepada rakyatnya dan seluruh rakyat Indonesia, bahwa makan selama 20 menit itu cukup jika hanya cuma makan tanpa harus berbincang-bincang. Ah, masa yang begitu saja kok mesti diajarin? Atau memang sengaja membuat situasi di kondisi seperti ini memanas dan hanya untuk meramaikan situasi, sambil berharap siapapun tahu ada yang bisa terkena provokasi? Memang ya, menuju tahun 2024 yang masih panjang itu ternyata membuat banyak pejabat seperti Ridwan Kamil dan kepala daerah lainnya yang ngebet sekali berkuasa mengumpulkan kekuatan dan amunisi sejak dini untuk persiapan yang matang menuju Pilpres 2024, sampai mengorbankan banyak hal termasuk pekerjaan dan kewajibannya sebagai kepala daerah ditinggalkan demi pencitraan dengan belusukan-belusukan kemana-mana. Mereka seakan-akan lagi, tetapi tidak peduli dengan situasi dan kondisi di mana dia ditempatkan menjadi kepala daerah. Yang ada di otak dan kepalanya adalah bagaimana caranya untuk mendulang suara sebanyak mungkin di Pilpres 2024 nanti. Masalah tata kelola di daerahnya, emang gua pikirin. Kan udah ada SKPD yang mengurusnya. Kita tinggal terima laporan. Bagaimana kondisi masyarakat? Ah, mereka kan sudah tahu cari nafkah sendiri. Ngapain diurusi? Sekarang kita pencitraan bukan? Mungkin seperti itulah gambaran dari apa yang dilakukan oleh Ridwan Kamil. Bagaimana menurut Anda? Endus ajakan buzzer CKS serang istana. Kebuzukan keluarga duta mangkrak terkuliti sampai ke mantunya yang salah kutip ayat. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Netizen di media sosial membongkar jejak digital keberadaan buzzer yang disebutnya buzzer Hambalang Cikeas. Diketahui, istilah Cikeas merupakan sebutan yang melekat kepada keluarga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.
Lewat unggahannya di Twitter, Selasa 27 Juli 2021, netizen Husnul CH underscores membagikan 4 foto tangkapan layar terkait aktivitas buzzer Hambalang Cikeas. Adapun dalam narasi cuitannya, netizen itu menyebut menyinggung kelakuan buzzer Hambalang yang menurutnya diisi oleh para penjilat juragan Cikeas. @Husnul CH underscores mencuitkan, kelakuan buzzer Hambalang, para penjilat juragan Cikeas. Selain itu, netizen tersebut juga mengungkapkan satu orang buzzer Hambalang Cikeas memiliki puluhan akun. Tambahnya, satu orang punya puluhan akun. Buzzer RP teriak buzzer RP. Dilihat dari unggahan netizen tersebut, tampak 2 foto tangkapan layar berisi pesan dari sejumlah pengikut grup WhatsApp atau WA viral Cyber Squad. Dalam 2 foto itu juga terlihat isi pesan pengikut grup WA itu menyebut tagar Demokrat semakin solid, Sopandi 20 akun. Kami bersama AHY, Demokrat semakin solid. Demikian tertulis dalam foto tangkapan layar isi pesan di grup WA tersebut. Sementara di 2 foto unggahan lainnya terlihat sebuah siaran pesan berantai dari situs demokratsiap.org. Isi pesan tersebut menuliskan, Juragan Cikeas mau bikin trending topik lagi nih, mengingatkan ajakan Tweetstorm Demokrat. Pada narasi ajakan Tweetstorm Demokrat tersebut tampak seruan kepada para buzzer yang disebut sebagai buzzer Hambalang Cikeas itu untuk mengawal Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Tulisnya, sesuai rencana, pagi ini kita akan tweet ramai-ramai untuk mengawal ketum dan menjaga marwah Partai Demokrat. Keyword yang akan digunakan, AHY tegas, Demokrat makin solid. Hal ini juga sempat dilakukan oleh akun @digembok, yang mana akun anonim ini seringkali mendapatkan informasi-informasi rahasia yang tidak banyak diketahui orang dan dibagikan lewat media sosial. Seringkali akun ini membongkar kelakuan politisi-politisi tanah air beserta rahasia dan sepak terjangnya. Kali ini, beliau melakukan investigasi terhadap Partai Demokrat. Sepanjang penulis mengikuti akunnya, baru kali ini beliau meminta agar pembahasannya kali ini disebarkan dan menjadi trending topik di Twitter. Yang bisa berarti bahwa informasi ini baginya adalah hal yang penting dan harus diketahui oleh publik. Partai Demokrat disebut-sebut melakukan operasi politik yang dinamakan Baratayuda dengan kode Sandi Romeo. Operasi ini disebut-sebut sebagai serangan Black Campaign pihak Cikeas ke istana, atau dalam arti lain serangan yang ditujukan kepada pemerintah. Latar belakang dari operasi yang disebut akal-akalan Cikeas untuk 2024 ini diawali sadarnya Demokrat akan kekuatan partai yang tidak terlalu besar di parlemen. AHY lalu menyusun sejumlah siasat dengan tujuan agar partai memiliki daya tawar dengan pihak kekuasaan, agar langkahnya menjadi capres di 2024 berjalan mulus. Setelah ditelusuri, Digembok menemukan sebuah grup yang berisi para buzzer Demokrat yang mendapat pesanan dari Demokrat untuk melakukan Black Campaign, antara lain Anti Somantri sebagai koordinator, Hilmi Al-Fauzi dan Edo Aldino sebagai admin grup buzzer. Anti Somantri ternyata adalah bagian dari tim khusus media sosial yang menjadi anggota operasi Baratayuda, pimpinan AHY dan di bawah komando Osi Darmawan. Osi Darmawan adalah wasekjen DPP Partai Demokrat yang langsung bertanggung jawab kepada AHY. Untuk masuk ke grup mereka, maka harus menggunakan sandi khusus yaitu Romeo. Agenda utama mereka adalah merumuskan konten yang akan disebar di media sosial, termasuk konten kampanye hitam khusus untuk menyerang istana. Wah, ternyata gitu ya. Gitu kok, istri AHY teriak buzzer RP, yang mana menggunakan buzzer kurang ilmu akibat ia tidak paham dikritik oleh netizen yang mempersoalkan bahasa Inggris anaknya. Untuk buzzer RP kurang ilmu, ini maksud saya tentang kawal penyimpanan vaksin Moderna, karena Moderna yang baru kita dapatkan ini vaksin tipe mRNA. Beda cara penyimpanannya dengan Sinovac, tipe vaksin virusnya dimatikan. Aduh, maaf bahasa Inggris, yang gak paham bisa minta terjemahin ke anak saya ya, tulis Anissa. Terkesan angguh ya kalau menurut saya, terus masih bernada menghakimi dan merendahkan orang lain, bahkan ada unsur fitnahnya. Dengan Anissa menggunakan sebutan buzzer RP kurang ilmu saja sudah menunjukkan betapa kurang wawasan orang ini, karena jelas dia menyamakan semua netizen yang terlihat kontra sama dirinya, keluarga Cikeas dan Partai Demokrat sebagai buzzer bayaran pemerintah. Lantas dengan menuduh kurang ilmu, ditambah kalimat minta terjemahin ke anak saya, bagi yang dianggapnya nggak ngerti maksud cuitan bahasa Inggrisnya, jelas bikin sewot tapi juga bisa bikin ngakak seluruh Indonesia. Ya namanya juga baperan. Apa mungkin Nyonya Cikeas ini lagi ya setiap harinya, kok bawaannya gak mood dan baperan mulu? Bagaimana menurut Anda?